Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithul hadi wa thalathuna. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-31 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana hadis tersebut isinya adalah an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi qala, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan, Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu. Tunjukkanlah kepada aku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku. Wa ahabbaniyan nasu. Dan juga manusia itu akan mencintaiku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Izhad fit dunya, berzuhudlah di dunia, yuhibbakallahu, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nasu, dan zuhudlah dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai engkau. Haditsun hasanun, hadis ini sanadnya hasan, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selain beliau dengan sanad-sanad yang hasan. Asy-syarhu, penjelasannya, ishtamala hadzal haditsu ala wasiyataini 'azimataini. Hadis ini itu mengandung dua wasiat yang agung. Ihdahuma, wasiat yang pertama, az-zuhdu fid dunya, yaitu zuhud terhadap dunia. Wa annahu muqtadin limahabbatillahi jalla jalaluhu. Dan zuhud terhadap dunia tersebut itu akan mengundang kecintaan Allah jalla jalaluhu. Wa tsaniyatu, dan wasiat yang kedua, az-zuhdu fima fi aidin nasi, yaitu zuhud kepada apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Wa annahu muqtadin limahabbatin nasi, dan hal tersebut akan mengundang kecintaan manusia terhadapnya. Fa ammaz zuhdu fid dunya, maka adapun penjelasan mengenai zuhud terhadap dunia, faqad kathura fil Qur'ani al-isyaratu ila madahihi. Maka terdapat banyak isyarat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an
pujian terhadap orang yang zuhud terhadap dunia. Wa ila dhammir raghbati fid dunya. Dan juga di dalam Al-Qur'an terdapat banyak isyarat yang menunjukkan celaan terhadap orang yang berkeinginan besar untuk mendapatkan dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surat Al-A'la ayat ke-16 dan 17. Ya, tetapi kalian itu lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Turiduna 'aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian yang menginginkan harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-67. Wa qala fi qissati Qaruna, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kisahnya Qarun, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarunu innahu ladzu hazzin 'azim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-79 dan 80. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Maka berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, yaitu semoga atau wahai kiranya kita memiliki apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Dan orang-orang yang memiliki ilmu, yang dianugerahi ilmu itu mengatakan, kecelakaan yang besar bagi kalian. Thawabullahi, pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih, dan pahala itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-26, dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul limanittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun. Wa qala hakiyan an mu'mini ali fir'auna annahu qala liqaumihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menghikayatkan mengenai seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, bahwa beliau itu berkata pada kaumnya, orang yang beriman tersebut, wa qala alladhi
Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya, dan orang yang beriman tersebut waqala alladzi amana, ya, dan orang yang beriman tersebut mengatakan, wahai kaumku, ittabi'un, ya, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepada kalian, ya, jalan kebenaran. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Wal ahaditsu fi dhammid dunya, ya, dan hadis-hadis yang atau mengenai celaan terhadap dunia, wa haqaratiha indallahi, dan juga hadis yang menunjukkan akan, ya, rendahnya dunia di sisi Allah, katsiratun jiddan. Ya, ada begitu banyak. Fa fi sahihi Muslimin, ya, maka di dalam Sahih Muslim, an Jabirin, ya, dari Jabir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama marra bis-suqi wan nasu kanafaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melalui pasar, sementara, ya, manusia itu ada di, ya, kedua sisi beliau, di sebelah kanan dan di sebelah kiri beliau. Ya, kemudian fa marra bi jadayin asakka. Ya, maka beliau kemudian melalui, ya, jadayin, yaitu, ya, anak kambing asakka. Ya, kita lihat catatan kaki terhadap asakka. Asakka artinya ai shaghirul udhunaini, yaitu kambing, ya, anak kambing tadi yang kecil kedua telinganya. Dayyiqun simakhuhuma, yang sangat, ya, sempit atau kecil, ya, lubang telinganya. Waqila, dan juga dikatakan, ya, mengenai asakka ini, huwallazi la yasma'u, yaitu, ya, anak kambing yang tidak dapat mendengar, ya, tuli. Ya, keterangan ini dapat dilihat dalam Al-Mufhimu, dalam Al-Mufhim, ya, Al-Mujalladas Sabi'ah di jilid yang ke-7, As-Safhatas Sabi'ata Ba'dal Mi'ati. Ya, di halaman 107. Kita kembali ke atas. Ya, mayyitin, ya, bijadayin asakka mayyitin, yaitu dengan anak kambing, ya, berarti bangkai anak kambing yang kecil kedua telinganya. Fatana walahu, ya, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai tersebut. Fa akhadha bi udhunihi, ya, kemudian beliau memegang telinganya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Ya. Siapakah di antara kalian yang, ya, menginginkan untuk membeli benda ini, ya, seharga 1 dirham? Faqalu, ya, maka, ya, manusia tadi, ya, orang-orang tadi itu menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Ya, kami tidak menginginkan untuk mendapatkannya dengan nilai berapapun. Wa ma nasna'u bihi, ya, apa yang kami dapat lakukan dengan bangkai anak kambing tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atuhibbuna annahu lakum,
Ya, apakah kalian menginginkan jika benda ini itu diberikan kepada kalian? Ya, artinya tidak perlu membayar. Qalu, ya, kemudian mereka menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Ya, demi Allah, ya, seandainya anak kambing itu hidup sekalipun, maka dia pun dalam keadaan cacat. Ya, li'annahu asakku. Ya, karena dia itu ya telinganya kecil atau tidak dapat mendengar. Fa kaifa wa huwa mayyitun? Ya, bagaimana lagi terlebih-lebih kalau anak kambing itu sudah mati, sudah menjadi bangkai. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Ya, demi Allah, ya, sungguh dunia itu lebih hina di hadapan Allah dibandingkan hinanya bangkai anak kambing ini di pandangan kalian. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa fihi aidan, ya, dan juga di dalam Sahih Muslim, anil ya Mustawridi Al-Fihri, ya, dari Al-Mustawrid Al-Fihri, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mad dunya fil akhirati. Ya, apalah dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Illa kama yaj'alu ahadukum, ya, melainkan sebagaimana salah seorang dari kalian itu ya yaj'alu usbu'ahu fil yammi, yaitu meletakkan jarinya itu ke dalam ya samudra. Falyanzur bimadza tarji'u. Ya, maka ya bandingkanlah ya samudra tersebut dengan sisa air yang ada pada jari tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian kita kembali ke atas, ya. Wa ma'na zuhdi fi syai'i, ya, makna zuhud dari sesuatu itu adalah al-i'radu anhu, yaitu berpaling dari sesuatu tersebut. Listiqlalihi, ya, karena ya menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Wahtiqarihi, ya, dan juga untuk ya menghinakannya. Wartifa'il himmati anhu, ya, dan juga keinginan yang ya kuat untuk ya berpaling dari benda tersebut, sesuatu tersebut. Yuqalu, ya, dikatakan mengenai syai'un zahidun, ya, sesuatu yang zahid itu artinya ai qalilun haqirun, sesuatu yang sedikit lagi ya rendah. Wa qad takallama salafu, ya, dan sungguh ya orang-orang yang salih terdahulu itu mengatakan, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, fi tafsiriz zuhdi fid dunya, ya, mengenai tafsir ya zuhud terhadap dunia. Wa tanawwa'at ibaratuhum anhu, ya, dan terdapat ya berbagai macam ya ungkapan-ungkapan ya dari para ulama terdahulu mengenai tafsir zuhud ini. Rawal Imamu Ahmadu fi Kitabiz Zuhdi. Al-Imam Ahmad itu meriwayatkan dalam kitab beliau yaitu Az-Zuhd. Qala Abu Muslimin Al-Khawlaniyu, ya, telah berkata Abu Muslim Al-Khawlani, laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halali.
Ya bukanlah zuhud terhadap dunia itu dengan mengharamkan yang halal. Wala idha'atil mali. Dan juga bukanlah dengan menyia-nyiakan harta. Wa innamaz zahadatu fid dunya, ya, dan sesungguhnya yang namanya kezuhudan terhadap dunia itu hanyalah antakuna bima fi yadillahi awthaqa mimma fi yadaika. Ya, itu hanyalah ya berkeyakinan bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah itu ya lebih awthaq, ya lebih meyakinkan, lebih engkau yakini ya daripada apa yang ada di sisimu. Ya, jadi zuhud terhadap dunia artinya adalah engkau lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah dibandingkan yang ada di sisimu. Wa idza usibta bimusibatin, dan jika engkau ditimpa ya musibah, kunta asyadda raja'an li ajriha wa dhakhriha. Ya, jadi ya jika engkau ditimpa musibah, ya maka engkau ya asyadda raja'an, ya engkau menjadi ya lebih berharap. Ya, lebih berharap ya pahala dari musibah tersebut ya, dan juga balasan yang disimpan. Min iyyaha law baqiyat laka. Ya, daripada jika ya harta tersebut itu tetap berada di sisimu. Ya. Kemudian wa kharrajahu Ibnu Abi Dunya. Ya, dan Ibnu Abi Dunya itu meriwayatkan an Yunusa. Ya, dari Yunus, an Yunus bin Maisarata. Dari Yunus bin Maisarah qala, beliau mengatakan laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halali. Ya, tidaklah zuhud di dunia itu dengan mengharamkan yang halal. Wala biidha'atil mali, dan juga tidak pula dengan menyia-nyiakan harta. Walakinnaz zahadata fid dunya, ya akan tetapi yang namanya zuhud terhadap dunia, antakuna bima fi yadillahi awthaqa minka bima fi yadika. Ya, ini mirip yang tadi, bahwa engkau menjadikan ya keyakinanmu terhadap apa yang ada di sisi Allah itu lebih kuat dibandingkan apa yang ada di sisimu. Wa an yakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawaan. Dan engkau menjadikan keadaanmu ketika engkau ditimpa musibah dan juga keadaanmu ketika engkau tidak ditimpa musibah itu sama. Ya, artinya sama, tetap taat, ya, tetap bersyukur dan lain sebagainya. Wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawaan. Ya, dan engkau juga tetap sama, ya, baik ketika ada yang orang yang memujimu atau juga mencelamu fil haqqi, karena engkau mengerjakan kebenaran. Ya, baik dipuji maupun dicela ketika berbuat kebenaran, keadaanmu sama. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.